Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eka Agus Duyana, nomor absen 14 dari kelas 11 Multimedia 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan teks ceramah. Diawali dengan pengertian ceramah. Ceramah adalah kegiatan berbicara menguraikan suatu objek atau pengetahuan di depan pendengar atau audiensi. Nah, pada teks ceramah ini terdapat berbagai macam informasi. Apa saja informasi yang terdapat dalam teks ceramah? Nah, yang pertama ada informasi berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Yang dimaksud di sini bahwa informasi dalam teks ceramah memiliki fungsi dan kegunaannya tertentu, entah itu sebagai media edukasi maupun sebagai hiburan semata. Yang kedua, informasi berdasarkan format penyajian. Informasi yang terdapat pada teks ceramah dapat disajikan entah itu dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk animasi atau karya fiksi lainnya. Yang ketiga, ada informasi berdasarkan lokasi peristiwa, yaitu informasi yang terdapat pada teks ceramah harus sesuai dengan lokasi tempat melakukan ceramah tersebut. Misalnya, kita melakukan sebuah ceramah di sebuah desa. Informasi yang terdapat di dalamnya harus berada di ruang lingkup desa tersebut. Nah, yang keempat ada informasi berdasarkan bidang kehidupan. Nah, informasi yang terdapat pada teks ceramah ini memuat berbagai macam bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, dan lain sebagainya. Yang kelima ada informasi berdasarkan kepentingan. Informasi yang terdapat pada teks ceramah dapat saja merupakan sebuah trik atau tips, ataupun sebuah peluang untuk mendapatkan sesuatu. Yang keenam ada informasi berdasarkan penyampaian. Nah, yang dimaksud di sini bahwa apabila kita melakukan sebuah ceramah memotivasi, penyampaian yang harus dilakukan harus jelas, lugas, dan penuh dengan semangat agar para audiens dapat mempercayai apa yang kita katakan. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur teks ceramah. Yang pertama ada penceramah atau pembicara yang memberikan sebuah ceramah. Yang kedua ada pendengar dan audiensi, yaitu pendengar yang diberikan ceramah. Yang ketiga ada materi, yaitu topik yang akan dibicarakan. Dan yang keempat ada media ceramah, entah dalam bentuk apa ceramah itu disajikan. Dan yang kelima ada metode ceramah, entah itu menggunakan teks ataupun dihafalkan. Ada struktur teks ceramah. Yang pertama ada pembukaan, biasanya berisi salam, sapaan, ucapan puji syukur, dan pengenalan masalah. Yang kedua ada isi, yang biasanya berisi argumen-argumen yang ingin disampaikan yang berkaitan dengan topik yang akan dibicarakan. Yang ketiga ada penutup, berisi tentang penegasan ulang mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah, dan juga biasanya berisi ucapan permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Lalu, kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang pertama ada kalimat imperatif, kalimat yang berisi perintah, larangan, permintaan, dan harapan. Yang kedua ada kata ganti. Dalam ceramah biasanya digunakan kata ganti orang pertama tunggal dan orang kedua jamak untuk sapaan. Contoh kata ganti orang pertama tunggal di sini adalah seperti aku, saya, kamu, dia, dan lain sebagainya. Lalu contoh kata ganti orang kedua jamak itu seperti mereka, kalian, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada kata-kata teknis. Kata-kata teknis adalah peristilahan, istilah-istilah yang berhubungan dengan topik yang dibicarakan. Lalu yang keempat ada kata kerja. Kata kerja dalam teks ceramah menerangkan persepsi, afeksi, dan kognisi, seperti memprihatinkan, sangat disayangkan, dan lain-lain. Yang kelima ada kalimat majemuk bertingkat. Biasanya pada teks ceramah banyak menggunakan kalimat majemuk bertingkat. Lalu langkah menyusun teks ceramah. Yang pertama tentunya menentukan topik ceramah. Yang kedua menentukan tujuan ceramah. Yang ketiga membuat kerangka teks. Dan yang keempat mengembangkan kerangka teks ceramah. Lalu yang terakhir ada tujuan teks ceramah. Nah, tujuan teks ceramah itu ada 3. Yang pertama ada tujuan informatif, yang biasanya berisi informasi-informasi yang akan disampaikan kepada penonton atau pendengar. Yang kedua ada tujuan persuasif, berisi ajakan untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga ada tujuan rekreatif, yaitu dibuat semata-mata hanya untuk memberikan hiburan kepada audiens. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya ucapkan mohon maaf. Om Santi 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 Om.